Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita dengan berupa doa selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda ustazah semuanya, apa kabar? Semoga semua ananda ustazah dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda ustazah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, ustazah akan menyampaikan satu buah hadis. Semoga dengan hadis ini memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Yang mana hadisnya berbunyi, afdalul imani as-sabru was-samahah, yang artinya iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau berlapang dada. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailami. Nah, ananda ustazah tentu semuanya ingin disayang oleh Allah. Nah, apabila kita ingin disayang oleh Allah, berusahalah untuk berbuat kebaikan, memaafkan dan bersabar dan berlapang dada. Misalnya contoh, ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, nah maka rendah hatilah untuk memaafkan orang tersebut. Yang kedua, misalnya kita berbuat salah kepada orang lain, nah maka kita berusaha untuk minta maaf atas perbuatan kita dengan cara tidak mengulangi perbuatan tersebut. Atau misalnya contoh yang berikutnya, adiknya sedikit agak jahil kepada kakaknya, maka kakak berusaha untuk memaafkan kejahilan adik tersebut. Maka hal yang demikian adalah yang disukai oleh Allah. Semoga ananda ustazah bisa memahami hadis tersebut dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Baiklah ananda ustazah semuanya, di pembelajaran PKN sebelumnya kita telah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini. Baik, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setiap sila memiliki nilai sikap. Untuk sila yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk penerapan nilai sikap sila pertama ini, seperti yang pertama, melaksanakan ibadah dengan baik. Yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Nah, inilah penerapan nilai sila Pancasila yang pertama. Baik, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang tercermin dari sila kedua Pancasila ini adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Nah, untuk contoh penerapan nilai sila Pancasila yang kedua ini seperti bergotong royong, turut serta dalam kegiatan kemanusiaan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, inilah beberapa dari contoh penerapan nilai Pancasila yang kedua. Untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia.
Sikap yang tercermin dari sila yang ketiga ini yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi, untuk penerapan nilai sila ketiga ini seperti menjaga persatuan dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, inilah beberapa penerapan dari sila yang ketiga Pancasila. Nah, untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai sikap yang tercermin dari sila keempat ini yaitu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Untuk penerapan nilai sila yang keempat ini, yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam bermusyawarah. Nah, inilah penerapan nilai sila yang keempat pada Pancasila. Untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sikap yang tercermin dari sila yang kelima ini yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nah, untuk penerapan nilai sila yang kelima ini, yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Nah, inilah contoh penerapan nilai sila yang kelima Pancasila. Kepada anak-anak ustazah semua, mohon diperhatikan latihan berikut ini. Untuk soal yang pertama, sebutkan contoh 2 penerapan sila Pancasila yang kedua. Yang kedua, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama adalah penerapan sila yang ke-titik-titik. Nah, nanti dari soal ini akan Ananda jawab di lembaran Google Form yang nantinya akan ustazah kirimkan. Baiklah Ananda ustazah, kita akhiri materi pembelajaran PKN pada hari ini. Tapi sebelumnya ustazah akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dimohon kepada Ananda ustazah untuk mengikuti menyimak dengan baik. Baik, kita tahu bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah fungsi dari Pancasila. Setiap sila memiliki penerapan nilai Pancasila. Jadi, penerapan nilai Pancasila ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang pertama yaitu penerapan sila yang pertama, 1. Melaksanakan ibadah dengan baik. 2. Melaksanakan sholat berjamaah. 3. Menghargai orang lain yang sedang beribadah. Nah, itulah penerapan nilai Pancasila yang pertama. Untuk penerapan nilai Pancasila yang kedua yaitu 1. Bergotong royong. 2. Turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, inilah beberapa penerapan nilai Pancasila sila yang kedua.
Untuk penerapan nilai Pancasila sila ketiga, 1. Menjaga persatuan dalam masyarakat. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, inilah beberapa penerapan nilai Pancasila ketiga. Untuk penerapan nilai Pancasila yang keempat, 1. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Nah, itu dia. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Nah, inilah penerapan nilai sila yang keempat. Untuk penerapan nilai sila yang kelima, yaitu 1. Berlaku adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. 3. Suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah. Nah, inilah penerapan nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ananda Ustazah bisa memahami dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda Ustazah, gimana dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Semoga bisa dipahami. Mudah bukan? Baiklah, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.